Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya Pendeta Mardika Friska Raja Resatianto, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Batra Hayat Batam, menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Morning Call di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum kita melaksanakan aktivitas di hari ini, saya mengajak kita semua membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai dasar daripada kehidupan orang percaya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami Tuhan bangunkan dengan segala sukacita dan kesempatan. Kami akan memulai aktivitas kami dengan segala pertolongan-Mu. Kiranya juga Tuhan, kami akan baca firman-Mu, Tuhan juga mengurapi kami, agar firman Tuhan dapat didirikan bagi kami semua, dan hidup kami semakin menyenangkan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pertolongan dan hikmat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan di pagi hari ini menyapa kita dari Kejadian 39, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6, yang menyatakan demikian. Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dengan kehadiran Yusuf, ia tidak perlu lagi memusingkan apapun kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Berbahagialah kita semua yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pernahkah kita berpikir bahwa untuk menjalani kehidupan ini kita merasa tidak adil? Mungkin kita sudah pernah berjuang dengan sungguh-sungguh mencoba untuk jujur, contohnya, tapi kejujuran yang kita lakukan itu justru membahayakan kita, mengancam, atau mungkin tidak dihargai oleh orang lain. Sudah mencoba melayani Tuhan dengan segala kita punya talenta, tapi justru pergumulan hidup semakin berat dan bertubi-tubi datang. Bahkan kita sudah mencoba untuk bekerja semaksimal mungkin, tetapi orang lain yang dipuji dan dipromosikan. Mungkin Bapak Ibu dan saya bertanya, kenapa Tuhan hidup kami seperti ini? Kenapa kami harus mengalami hal demikian? Kalau itu Bapak Ibu dan saya rasakan, Yusuf mengerti perasaan kita. Karena Yusuf pun pernah ada di posisi seperti itu. Dia seorang anak yang sangat dikasihi oleh orang tuanya, terutama oleh ayahnya, tapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dijual bagaikan barang. Bahkan dia juga dibuang, dijadikan seorang budak. Bahkan kehilangan sukacita, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan masa depan.
Mungkin kalau Yusuf mau bertanya kepada kita, bahkan mengutarakannya di hadapan Tuhan dengan jujur, kenapa dia harus mengalami proses yang begitu berat. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, justru kalau kita melihat dalam pembacaan Alkitab yang kita baca hari ini, di tengah-tengah kondisi yang sangat tidak nyaman, merasa dibuang, merasa dihianati, merasa tidak punya masa depan, justru ayat 2 mengatakan kepada kita dan kepada Yusuf bahwa Tuhan menyertainya. Penyertaan Tuhan bukan dalam kondisi Yusuf sukses. Penyertaan Tuhan bukan dalam kondisi Yusuf berhasil menjadi pemimpin pada saat itu. Tapi penyertaan Tuhan nyata dirasakan oleh Yusuf ketika dia dalam posisi terendah sebagai seorang budak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sehingga hal ini mau mengingatkan pada kita semua bahwa penyertaan Tuhan tidak ditentukan dengan suasana dan kondisi kita saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat penyertaan Tuhan dalam hidup Yusuf, itu luar biasa. Di titik terendah Yusuf sebagai seorang budak, Tuhan mau pakai rancangan yang besar. Ketika Yusuf mau berproses dalam iman dan pengharapan dengan Tuhan Allahnya. Bahkan Bapak Ibu, sekalipun haknya terabaikan, tidak lagi punya kebebasan, tidak punya nama pada saat itu, tetapi Yusuf bekerja dengan penuh sukacita. Dia bekerja dengan totalitas, menunjukkan integritasnya sebagai seorang yang punya tanggung jawab. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam hal ini, dalam kondisi saat ini, kita harus belajar daripada Yusuf. Dalam kondisi tertekan dan tidak nyaman, Yusuf mau bilang, kerjakanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu. Jangan pernah berpikir bahwa tunggu keluarga saya sempurna, maka saya bahagia. Tunggu saya punya banyak limpahan berkat dan jabatan, maka saya bisa melayani dan dipandang oleh orang lain. Tunggu saya punya banyak waktu, maka saya bisa memberikan diri dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat dalam hal ini, butuh sebuah kesetiaan dan kesadaran. Hidup ini pasti berproses dalam kendali dan kuasanya. Seorang atlet tidak akan pernah berdiri di podium juara kalau dia hanya sekedar berdiri dan tidak berusaha. Tetapi sebaliknya, seorang juara atlet, dia berdiri sebagai seorang pemenang ketika dia mau berkeringat, latihan, dan berjerih dalam setiap dia punya pencapaian. Sama dengan kehidupan kita hari ini Bapak Ibu. Mungkin hari ini Tuhan izinkan sekolah iman. Tuhan mengizinkan pergumulan, kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang mungkin secara manusia kita nggak pernah minta. Tapi kalau kita percaya, apapun yang kita kerjakan dalam Tuhan, yang kita bawa dalam pengharapan, kita kerjakan dengan penuh iman dan keseriusan, pasti kita mendapatkan berkat yang melimpah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi saya mau katakan bahwa perjuangan iman itu harus dirasakan. Dan dengan segala perjuangan iman itu kita bisa melihat Tuhan tetap terus ada mendampingi setiap langkah dan juga juang kita. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam hal ini yang sangat menarik, ketika Yusuf menjadi seorang budak, tidak mengeluh dia Bapak Ibu, tidak menyalahkan saudara-saudaranya, tidak menyalahkan kondisi dan keadaannya, tapi justru dia menunjukkan integritasnya dalam dia punya tanggung jawab. Dia mengerjakannya dengan sepenuh hati. Dia mengerjakannya dengan segala kesungguhan. Dan akhirnya kalau kita lihat di sana, Potifar melihat keseriusannya
dan memberikan sebuah kepercayaan yang luar biasa. Sekali lagi, bukan hanya karena Yusuf punya semangat, tapi karena Tuhan di balik setiap prosesnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di zaman sekarang dunia dipenuhi orang yang mudah mengeluh. Sedikit masalah langsung menyerah. Sedikit ditegur langsung kecil hati. Sedikit gagal langsung ingin berhenti. Tapi Yusuf mengajarkan kita dalam firman Tuhan di pagi hari ini. Kesetiaan lebih penting daripada keadaan. Kalau hari ini kita menjadi pribadi yang Tuhan kasih tanggung jawab, baik sebagai seorang pekerja atau pegawai, kerjakanlah itu semua dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita tanggung jawab dalam hal melayani, laksanakanlah pelayanan kita, sekalipun tidak dihargai dan tidak dilihat oleh orang lain. Kalaupun hari ini kita bekerja untuk keluarga, atau mungkin sebagai seorang ibu di tengah-tengah pelayan di rumah tangga, kerjakanlah dengan sepenuh hati dan dengan penuh kasih. Karena itu semua menyenangkan Tuhan. Dengan kita bekerja dengan sepenuh hati, kita melihat bahwa Tuhan memakai semua sesuatu itu dalam segala sukacita dan pertolongannya. Bapak Ibu, karena Tuhan melihat kesetiaan yang seringkali tidak dilihat oleh manusia. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam ayat yang kelima dikatakan di sana, karena kesetiaan daripada Yusuf dalam hal melayani, mengerjakan, tidak mengeluh, tapi berproses bersama dengan Tuhan. Ternyata ayat 5 mengatakan, kehadiran Yusuf membawa berkat bagi seisi keluarga Potifar. Seisi keluarga, seisi rumah. Artinya, karena ada Yusuf, Tuhan ada menyertai dan memberkati. Lalu pertanyaannya begini Bapak Ibu kepada kita semua. Pernahkah kita bertanya, apakah kehadiran saya di tengah-tengah keluarga sudah menjadi berkat dalam kehidupan bersama dan anggota keluarga? Apakah kehadiran saya di tengah-tengah persekutuan membawa sebuah dampak sukacita dan kasih dan pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan bersama? Apakah kehadiran saya di tempat kerja menjadi sebuah berkat yang bisa menopang dan mendukung rekan sekerja saya di kantor? Atau jangan-jangan Bapak Ibu, kehadiran kita menjadi sumber masalah bagi orang lain? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan hanya menuntut Tuhan berkati saya, mudahkanlah saya punya masalah dan pergumulan, jadikanlah saya berkat bagi orang lain. Tetapi cara hidup kita justru bersungut-sungut dan tidak pernah mau mengandalkan Tuhan dan sabar dalam setiap proses. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, suatu ketika ada seorang petugas kebersihan di rumah sakit. Dia bekerja dengan sepenuh hati, dengan penuh segala sukacita. Dan suatu saat dilihat oleh salah satu pasien yang ada di rumah sakit. Dan pasien itu bertanya kepada petugas rumah sakit, kenapa Anda senang sekali atau tidak bosan mengerjakan pekerjaan menyapu dan mengepel di rumah sakit? Petugas rumah sakit itu menjawab dengan penuh sukacita dan senyum. Mungkin yang Anda lihat, saya menyapu dan saya mengepel, itu hanya sederhana dan melelahkan. Tetapi di mata saya melayani Tuhan lewat rumah sakit ini. Saya mungkin tidak melayani dengan tenaga medis yang saya miliki, yang orang lain miliki, atau dengan segala keahlian dan keterampilan dalam obat-obatan. Saya hanya melayani Tuhan lewat membersihkan rumah sakit. Karena saya percaya bahwa apa yang saya kerjakan ini juga bisa menjadi sarana
kesembuhan, dan kenyamanan bagi pasien yang datang keluar masuk di rumah sakit ini. Bapak Ibu, ini hal yang sepele dan sederhana. Tapi kalau dikerjakan dengan penuh sukacita, membawa berkat dan juga sukacita dalam keberadaan. Di pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mau mengajak kita untuk merenungkan firman-Nya. Mungkin hari ini kita punya pekerjaan terasa berat, usaha belum berkembang, pelayanan tidak dihargai, keluarga sedang menghadapi banyaknya pergumulan. Bahkan kita pribadi pun merasa tidak ada harapan dalam setiap kita punya perjuangan karena banyaknya kegagalan yang kita alami. Tapi firman Tuhan juga mengajak kita di pagi hari ini untuk belajar daripada kesetiaan Tuhan dalam diri Yusuf dan bagaimana Yusuf juga berproses bersama dengan Tuhan dalam setiap dia punya kehidupan. Ingatlah bahwa keadaanmu tidak menentukan penyertaan Tuhan. Yang menentukannya adalah bagaimana kita mau bekerja, melayani dan bersaksi, dan menjadi kehidupan dalam rancangan dan kasih Tuhan. Karena apapun yang kita kerjakan bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Dan rancangan Tuhan pasti baik adanya. Dan jawaban Tuhan memberkati kita tidak akan pernah mengecewakan. Tapi satu kuncinya, percaya. Tuhan punya rancangan yang lebih luar biasa daripada apa yang sedang kita rencanakan dan kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, awalilah kehidupan kita dengan segala sukacita, bahkan dengan segala ungkapan syukur, dan percayalah Tuhan ada bersama, melayani dan bersaksi bersama dengan kita. Selamat beraktivitas, selamat berpengharapan, dan selamat hidup lebih dekat dengan Tuhan dalam setiap rancangan kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Urapi kami yang terbatas dan lemah ini Tuhan, sehingga firman-Mu tetap terus menguatkan kami, dan kami juga dikuatkan dan diberikan pengharapan untuk menatap hari esok dalam campur tangan kasih-Mu saja. Kami menyerahkan setiap gumul juang kami dalam tangan Tuhan, karena kami percaya hanya bersama dengan Tuhan Yesus hidup kami sempurna dan Tuhan yang mengatur segalanya. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu saja dalam setiap proses kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.